mentransformasikan ketidaksadaran diri menjadi berkesadaran. Terima kasih untuk menonton. Silakan subscribe untuk mendapatkan konten tentang kesadaran lainnya. Jadi pengamat, mempelajari ketidaksadaran diri, maka ketidaksadaran itu dapat dijadikan bahan baku mendapatkan kesadaran. Ketidaksadaran adalah kondisi kita yang sudah tidak terbiasa mengakses dan menggunakan sisi kesadaran yang lebih luas dalam diri kita sendiri dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Semua proses hidup telah diserahkan dan dikuasai oleh dimensi pikiran dengan segala produk turunan dan sifat-sifat pikiran. Maka ketika tak berkesadaran, maka batin akan difungsikan mencipta mekanisme menjalankan kehidupan dalam ketiadaan peran kesadaran. Dan dijalankan dengan kekosongan batin berkesadaran yang tertutup, dengan hilangnya keluasan dan terjebak dalam kesempitan logika, dan kekurangan terang di batin memahami, dan hilangnya keheningan hingga kekacauan batin terus mengganggu, hingga masalah kehidupan diselesaikan dalam ketidakjelasan dan ketidaktahuannya. Hilangnya kemampuan hidup dalam kekinian sekarang, dan hilangnya kebijaksanaan. Menghasilkan kesimpulan pengalaman yang tidak tuntas sempurna, dengan banyak residu keinginan, pengetahuan yang tidak bisa jernih dan jelas lagi. Terbentuklah suatu kebiasaan respon batin reaktif dalam ketidaksadarannya dengan segala mekanisme bentukannya yang tidak akan pernah sempurna lagi dalam menjalankan kehidupan. Kehidupan jadi rumit, kaku, akan penuh konflik. Terbentuklah kebiasaan diri selalu dalam fungsi ketidaksadaran merespon kehidupan, kemudian menciptakan lagi produk ketidaksadaran, itulah kondisi ketidaksadaran diri. Saat itu kekosongan batin kita akan penuh dengan nilai kebenaran yang digenggam kaku ego yang menolak belajar yang baru. Keluasan batin kita akan penuh persepsi, emosi dan kotoran batin dan diri palsu yang membatasi. Batin akan penuh mekanisme refleks spontan bentukan pikiran yang tidak dapat menilai benar salah relatif situasi kekinian sekarang lagi. Batin akan dikuasai sampah perasaan yang seharusnya telah memudar setelah kejadian. Dan batin tak dapat membedakan yang sejati dan palsu, maka akan dikuasai kotoran batin. Maka batin itu seperti batin yang penuh isi dan tertutup pintu untuk menerima hal-hal yang baru, sikap baru, perasaan baru dan pemahaman baru lagi. Karenanya tidak ada pembelajaran baru lagi, inilah kondisi terpenjara dalam kesempitan dan sifat hasil ketidaksadaran yang terus membawa kehidupan dalam kegelapan. Karena kondisi ketertutupan batin ini, disebabkan dan dikuasai oleh suatu kebiasaan yang terbentuk oleh proses ketidaksadaran, maka memperbaikinya adalah dengan menggantikan kebiasaan ketidaksadaran tersebut dengan suatu kebiasaan berkesadaran. Maksud melatih kesadaran adalah untuk dapat mengembalikan fungsi kesadaran dalam fungsi seharusnya dengan dikembalikannya sifat alamiah kekosongan batin, keluasan, kejernihan dan keheningan batin. Pintu hati harus dibuka, ruang harus dilonggarkan, kegaduhan batin harus dikurang, cermin hati harus dijernihkan kembali. Caranya adalah membiasakan diri kembali menggunakan kesadaran, hingga dapat terbiasa kembali hingga memperkuat kebiasaan berkesadaran yang dapat melampaui kebiasaan dalam ketidaksadaran. Cara berkesadaran, tidaklah dengan cara melawan ketidaksadaran. Tidak dimulai dengan cara memaksakan diri dengan menahan, menghambat dan hendak menghentikan reaktif pikiran dan mekanisme bentukan pikiran dengan segala emosi yang menyertainya. Kita tidak melawan ketidaksadaran, tapi mengakses dan menerbitkan kesadaran kembali hingga ketidaksadaran memudar sendiri karena terbitnya terang kesadaran. Caranya dimulai dengan membiasakan diri jadi pengamat, hingga terbiasa menjadi sang pembelajar hidup. Disinilah dimulainya mempelajari diri sendiri, dan jadikan semua kondisi hasil produksi ketidaksadaran dalam batin sebagai bahan baku pembelajaran, bukan melawannya. Dengan tidak melawan, tapi menerima itulah cara kita membuka pintu hati untuk mulai belajar. Mulailah dengan membuka pintu hati sendiri menerima ketidaksadaran diri sendiri dijadikan bahan pembelajaran. Justru dengan media objek segala produk ketidaksadaran dalam batin, kita bangun kekuatan kebiasaan jadi pengamat dan kemudian baru bisa menjadi kuat berkesadaran. Amatilah sifat reaktif diri kita sendiri yang terpicu, biarkan ia terpicu, bukan menahannya. Amati terus dan pelajari proses kerjanya hingga memahami tahapan kerjanya. Amati semua keliaran respon pikiran, biar ia berkeliaran apa adanya, amati dan pelajari sifatnya. Amati semua kotoran batin, tabiat buruk dan obsesi yang ada, hingga kita benar-benar mengenal diri kita sendiri.
amati dan pelajari. Dalam proses amati dan pelajari ketidaksadaran diri kita sendiri, kesadaran kita sebenarnya sedang terus digunakan, terus berlangsung praktek dan latihan sikap pengamatan kemudian menjadi pengamat yang handal kontinuitas berkelanjutan. Amati dan pelajari terus sifat ketidaksadaran secara pasif dan netral, dengan tidak ada keinginan mengurusi ketidaksadaran dan mengubahnya menjadi lebih baik. Dengan demikian yang kita utamakan adalah melatih menggunakan kesadaran terus-menerus hingga terbiasa digunakan dan menjadi sangat hadir kuat. Dengan memanfaatkan objek ketidaksadaran diri. Akhirnya ketika kesadaran menjadi sangat hadir dan kuat, dan sudah terbentuk kebiasaan berkesadaran mendarah daging, ketidaksadaran dengan secara alamiah akan memudar dan hilang. Pintu hati akan semakin bisa terbuka untuk belajar dan akhir proses, kita akan punya pengetahuan dan kemampuan cara mentransformasikan ketidaksadaran menjadi berkesadaran.